wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi bab 4 tentang perjuangan rakyat Riau setelah kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Dewi Marati. Saya Amalia. Saya Muhammad Farid Kurniawan. Saya Muhammad Fadlan Dwi Putra. Sebelum kita memasuki materi kita harus tahu dulu apa yang kita dapat atau tujuan pelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menceritakan kembali sejarah perjuangan rakyat Riau dan sejarah agresi Belanda 1 dan 2 sebagai wujud menghargai perjuangan rakyat Riau. Kemerdekaan Indonesia yang telah diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 tentunya tidak diterima oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia, terutamanya Belanda. Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu yang disebut memenangkan Perang Dunia Kedua. Taufik Ikram Jamil menulis bahwa pemboncengan itu menyebabkan peristiwa bendera di Mountbatten Hotel di Pekanbaru pada 18 November 1945. Di bawah komando Kolonel Hasan Basri, sekitar 1.000 pemuda bersenjata tombak dan bambu runcing mengepung hotel tersebut. Misalnya, mereka melihat bekas tentara Belanda, tahanan Jepang, ikut menginap di hotel tersebut dan biaran di kota dengan angkuh. Dan mereka terpaksa membiarkan pemuda menurunkan bendera Belanda dari atas hotel dan merobek warna birunya sehingga menyisakan warna merah putih, warna bendera Indonesia. Lalu mereka merampas perlengkapan militer bangsa asing untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembonceng itu ternyata tidak hanya tentara Belanda sebagai sekutu, tetapi juga ada kelompok tertentu yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Kelompok itu membentuk suatu pasukan bernama Angkun pada pertengahan bulan September 1945. Kemudian, pasukan ini menemui Bupati Bengkalis agar menyerahkan pemerintahan ke tangan mereka. Di bawah pimpinan M. Nurdin Yusuf dan dibantu oleh M. Syarif Harun, Ahmad Maulana, Kosen, dan Rasimin, pemuda Bengkalis menyerbu markas Angkun sekaligus melumpuhkan mereka pada 17 Oktober 1945. Suasana makin tidak terkendali. Bentrok baru menyeruak besar-besaran pada 12 Maret 1946. Di antara pertempuran yang terkenal adalah penyerangan ke Tanjung Kilang, Pulau Durai, 20 Juli 1946. Dari pulau inilah mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Menurut Muchtar Lutfi DKK 1977, berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau, apalagi setelah 27 Juli 1947 Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Indragiri. Alhasil, Riau tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi 1 tersebut sebab kemerdekaan yang diperjuangkan dan diterima masyarakat Riau diiringi dengan penyusunan berbagai kekuatan rakyat sejak awal. Pada bulan November 1945, Riau sudah memiliki Badan Keamanan Rakyat BKR yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri. BPR sebagaimana terjadi secara nasional tidak bertahan lama sebab kemudian diganti dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) ujung Januari
1946. TKR merupakan singkatan dari Tentara Keselamatan Rakyat, tapi 2 pekan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Agresi Belanda II. Agresi Belanda II terjadi pada tanggal 29 Desember 1945 yang ditandai dengan jatuhnya Yogyakarta di tangan Belanda. Karena hal itu, Panglima Besar kita Jenderal Sudirman memberikan perintah agar rakyat Indonesia menyerang agresor. Pertempuran pun terjadi di mana-mana, terutama di Riau. Pada akhir Desember 1948 sampai awal Januari 1948, ribuan warga tewas dalam berbagai pertempuran melawan agresor. Berdasarkan catatan Muchtal Lutfi, pada tahun 1977, rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan agresi Belanda II diawali dengan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI atas inisiatif Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawidra Negara yang sekaligus menjadi pemimpinnya. Dan saat Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, kebetulan mereka sedang berada di Bukit Tinggi. Pada tanggal 29 Desember 1948, pengelola PDRI mendapatkan informasi bahwa Belanda yang baru saja menguasai Payakumbuh ke daerah Riau, khususnya di Bangkinang. Oleh sebab itu, pengelola PDRI pindah dari Bangkinang ke Suliki melalui Bangkinang, Teratak Buluh, Teluk Kuantan, dan Lubu Jambi. Dan karena Bangkinang terus diserang, pada tanggal 30 Desember 1948, PDRI meninggalkan Bangkinang. Pada tanggal 29 Desember 1948, Riau pesisir terutama Bengkalis dan Selat Panjang diserang Angkatan Laut Belanda. Karena gempuran yang lama dari Belanda dengan kekuatan 2 kapal perang fregat, 3 kapal pendarat, dan 1 kapal barang dibantu pesawat udara ini, membuat pasukan Indonesia Bengkalis terpaksa menghindar ke kampung-kampung karena kota telah dikuasai oleh Belanda. Begitu pula dengan Belanda. Mereka juga mendatangkan bala bantuan, terutama mendatangkan pesawat tempur ke Bengkalis. Pertempuran pun terjadi di mana-mana. Karena itu, pasukan Indonesia pun terkumpul ke desa Pedeki. Karena kekompakan pasukan Indonesia dengan masyarakat di desa Pedeki membuat Belanda kucar-kucir dan meninggalkan desa Pedeki ini. Belanda juga menyerang Tembilahan pada tanggal 30 Desember 1948. Pekanbaru juga mulai diserang dari Bangkinang pada tanggal 1 Januari 1949. Penyerbuan besar-besaran Belanda terhadap Riau terjadi di Rengat dengan kekuatan lebih dari 1 kompi, dibantu 2-7 pesawat udara. Meskipun menggunakan senjata seadanya, tentara, polisi, dan rakyat terlihat tidak gentar menghadapi serbuan Belanda itu. Belanda melakukan pendaratan dan pendudukan di Sungai Apit pada bulan Maret 1949 yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Dan Belanda tidak mengejar tentara Indonesia yang berusaha bertahan di pinggir kota. Sultan Syarif Qasim II pada bulan September 1946 akan siap untuk menyerahkan siap kepangkuan NKRI melalui tangan Presiden Soekarno di Yogyakarta. Syarif Qasim juga menyerahkan harta pribadi senilai 13 juta gulden. Pengabdiannya pula, pemerintahan Indonesia mengangkat Sultan Syarif Qasim II menjadi pahlawan nasional. Hadapan pemuda yang menemuinya beberapa hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sultan Indragiri terakhir, Sultan Mahmud Syah, mengatakan bahwa kerajaan Indragiri berakhir dan kini pemerintahan Indonesia. Ia amat mendukung Indonesia. Atas sikap Sultan terhadap kemerdekaan Indonesia itu, TNI memberi pangkat honorer pada tanggal 11 Desember 1947.
sepanjang yang dapat diamati dengan kadar dan cara berbeda selain Siak dan Indragiri. Beliau telah membuktikan pengorbanannya dalam segala bidang sejak berabad-abad lalu, seperti mengusir penjajah mulai dari masa kolonial yang awal yakni abad ke-16 sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 1945.